Tetapi aneh, negara juga mendiskriminasi suku Mentawai melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh suku Mentawai. Eh, dalam undang-undang itu hanya suku Minangkabau yang diakui dengan falsafahnya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabula. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan suku Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya, di tanah tumpah darahnya, di mana mereka hidup selama berabad-abad. Justru tahun 1999, seorang misionaris masuk ke Mentawai, dan ketika dia memenangkan salah satu suku Mentawai yang sudah mualaf, dan pada waktu itu melakukan pembakaran jimat-jimat yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Jadi dituduhlah misionaris ini membakar Al-Qur'an, dan dia ditangkap, dan justru selama dia diinterogasi dan ada di tangan kepolisian, dia meninggal. Masih muda. Dia meninggal dan harus dikembalikan ke orang tuanya. Itu salah satu bentuk diskriminasi dan penganiayaan yang dialami oleh misionaris gereja. Dan beberapa tahun yang lalu, seorang pendeta yang namanya Yohanes Milu juga didiskriminasi karena anak jemaatnya dimualafkan. Lalu ketika anak ini dipanggil, dia berlari dan menangis, dituduh bahwa anaknya dipukul karena mualaf. Dan terjadilah kerusuhan sampai pendeta Yohanes Milu dipersekusi dan mengalami ketakutan dan diancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kisah HMC ya. Dan di kesempatan ini saya ingin kabarkan bahwa channel Kisah HMC akan kita pakai untuk memberitakan kebenaran, melawan fitnah-fitnahan dan propaganda penipuan, berita hoaks yang dilakukan oleh channel-channel Polycarpus yang memang berniat memecah belah bangsa Indonesia serta menghujat agama Islam. Kita tahu teman-teman, perjuangan ini berat. Itulah kenapa harus fokus untuk menghadapi syubhat-syubhat dan juga propaganda mereka. Channel Jadir HMC sementara tidak akan saya pakai untuk membuat konten-konten seperti ini. Karena konten yang penuh dengan idealis seperti ini biasanya kurang laku, teman-teman. Kita harus akui itu. Orang lebih suka dengar Nina Bobo. Orang lebih suka dengar cerita yang menyenangkan hatinya, menyenangkan telinganya. Tapi pil pahit seperti ini berat. Bahkan bisa dibilang lebih banyak mungkin dari orang-orang sebelah yang akan menonton video ini. Tetapi saya rasa harus ada yang mengambil perjuangan seperti ini. Harus ada yang mengambil bagian ini. Untuk itu, ya sudah. Saya ambil jalur perjuangan seperti ini. Padahal kalau mau dibilang, lebih enak buat konten-konten yang menyenangkan para penonton. Lebih enak buat konten diskusi, debat. Tinggal tunggu lawan diskusi, tinggal tunggu oten, ya, langsung kita gebukin kepalanya, langsung kita kasih data sampai dia terdiam, sampai dia tidak bisa lagi membantah bahwa Tuhannya itu hanyalah ciptaan. Lebih gampang seperti itu. Tapi ya sudah. Dan saya berharap akan ada channel-channel yang lain yang bermunculan yang fokus melawan fitnahan para Polycarpus. Untuk diskusi, debat, kita sudah sangat menang, teman-teman. Untuk apa lagi? Sudah ada Bang Zuma, Rifa, Nandar, Ustadz Wafi, Kores, Ustadz Alif, sudah banyak sekali teman-teman. Tetapi yang melawan propaganda Polycarpus ini yang masih sangat sedikit. Meluruskan fitnah mereka masih sangat sedikit. Dan saya berharap akan banyak yang tergerak ya. Ini harapan saya ya bagi teman-teman, marilah sama-sama kita berjihad melawan tipu daya mereka. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fitnahan yang dibuat Tamparagi beserta timnya. Jadi di sini dia membuat fitnahan dan menskenariokan fitnahan tersebut. Nah, memang spesialis dari Tamparagi seperti itu. Dia menyiapkan fitnahan dan menyiapkan orang-orang yang untuk meyakinkan para penonton bahwa itu terjadi. Segala cara mereka lakukan. Di sini
Dia mengatakan bahwa terjadi pemaksaan Islamisasi di Mentawai. Kita tahu, Mentawai mayoritas Kristen. Islam kurang lebih 23% untuk saat ini, dan setiap tahunnya bertambah, bahkan bukan tidak mungkin. Dalam 10 tahun ke depan, kita akan melihat bahwa Mentawai itu mayoritas Muslim. Akan banyak orang-orang yang bertobat. Akan banyak perubahan di wilayah Mentawai. Dan setiap harinya, ada saja orang-orang yang bersyahadat di Mentawai. Di sini kita bisa lihat bagaimana upaya Tanpa Ragi untuk menjelekkan agama Islam, untuk memprovokasi masyarakat Mentawai, memprovokasi umat Kristen. Bahkan saya lihat ada beberapa channel-channel Polycarpus seperti Paul Jang yang memprovokasi agar Mentawai merdeka saja. Luar biasa teman-teman. Sedikit-sedikit tidak senang, komplain, dan meminta merdeka. Ini benar-benar gerakan pemberontak. Jadi bisa dibilang Tanpa Ragi adalah teroris yang nyata. Ya, kita saksikan teman-teman bagaimana konten provokasi ini dibuat oleh mereka, diskenariokan oleh mereka, bahkan di dalam diskusi mereka itu tidak ada satupun data yang ditampilkan. Tidak ada data, full fitnah. Saya sampai bingung gitu. Kenapa penonton-penonton mereka ini adalah penonton-penonton yang bisa dibilang beo. Apa yang dibilang Tanpa Ragi mereka telan mentah-mentah tanpa mereka tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Kita lihat, dalam hal ini Tanpa Ragi mengundang seorang anak kecil jadinya ya. Saya nggak tahu ini siapa. Dia gunakan nama Azarel. Seakan-akan Azarel ini atau bapak ini berasal dari Mentawai. Padahal siapa dia? Ini nggak ada yang tahu. Cuman foto yang berbicara, itu pun foto entah siapa, nama pun Azarel, terus seakan-akan mewakili Mentawai. Luar biasa sekali teman-teman. Dia ngomong seakan-akan dialah yang paling Mentawai. Nah, inilah saya bilang jahatnya Tanpa Ragi ini. Kuat dugaan ini adalah sindikat, kelompok mereka. Dan kalian bisa lihat hasil dari diskusi mereka itu memprovokasi para laskar Polycarpus. Kalian bisa baca, di mana ada Islam, di situ iblis bersorak kesenangan, misi tercapai. Jadi gitu cara siar agamanya, menjijikan sekali. Kalau begitu pemerintah kita. Inggris mulai menolak visa dari Pakistan, Afghanistan, Indonesia, dan negara Islam radikal lainnya. Pemimpin Mentawai harus anak Tuhan yang cerdas, manfaatkan yang umat mayoritas. Ayo pemuda-pemudi Kristen, selamatkan Mentawai dari usaha Islamisasi. Kita harap ada relawan dari gereja yang turun ke sana. Keselamatan bukan pakai duit, akan tetapi keyakinan kita pada Yesus ya. Nih, PGI dan MAWI harus bersatu dengan melalui penginjilan, donasi, budidaya ternak babi. Ya, budidaya ternak babi juga dimasukkan. Katanya sejarah, jangan lupakan sejarah apa yang dilakukan Iman Bonjol terhadap suku Batak. Bisa jadi itu akan terjadi terhadap suku ini, waspada. Ya, fitnahan mereka kepada Tuanku Imam Bonjol. Dikatakan bahwa dia adalah penjahat, membantai orang Batak. Padahal Imam Bonjol melawan pemberontak, melawan penjajah. Dalam hal ini, karena saat itu banyak orang-orang yang suku Batak itu bergabung dengan Belanda. Jadi terjadi perang, itu hal normal, namanya perang, pasti ada korban jiwa. Tetapi mereka selalu mencoba membalikan fakta tersebut. Welcome to Wakanda, bukan propaganda, lebih baik bubar ketimbang perang saudara. Ya, jadi ingin terjadinya pembubaran negara. Ya, saya orang Mentawai kaget melihat hal ini. Semoga Tuhan menjaga umatnya. Dia aja kaget. Artinya apa? Dia pun nggak tahu ada itu. Kenapa bisa kaget? Ya karena ini informasi bohong. Ini informasi bohong. Harusnya si J. Baut ini pelajari benar-benar. Ini informasi yang sangat menyesatkan. Ya. Dan dia berhasil memprovokasi banyak orang. Tanpa Ragi adalah iblis yang nyata. Ini yang teman-teman harus waspada. Sekali lagi, kita berbeda dengan mereka. Kita tidak pernah benci dengan agamanya. Yang kita benci adalah perilaku oknum-oknum yang menjual agama demi keuntungan, memecah belah bangsa, memprovokasi orang untuk saling membenci. Luar biasa sekali. Kita dengarkan dulu ya bagaimana statement dari si Azarel ini yang menjadi sumber dari Tanpa Ragi dalam menceritakan Mentawai. Shalom Pak. Ya, bisa diceritakan Pak sebenarnya apa yang terjadi di Mentawai situ Pak, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Saya coba memberikan
keadaan dan situasi Mentawai yang kita hadapi sekarang ini. Kita tahu bahwa Mentawai adalah salah satu suku asli yang mendiami Kepulauan Mentawai di Sumatera Baratnya. Dan suku Mentawai ini memiliki budaya dan tradisi yang unik dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun sayangnya memang keadaan suku Mentawai saat ini sangat memprihatinkan ya. Dengan adanya diskriminasi dan situasi ketertinggalan dan banyak hal. Tapi Mentawai ini sebenarnya juga memiliki prestasi ya di mata dunia dengan Mentawai mendapatkan rekor muri dari seni tato tradisional Mentawai yang diakui sebagai salah satu yang tertua di dunia. Jadi tato ini bukan hanya bentuk seni tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual suku Mentawai. Dan ini diakui oleh dunia. Jadi pengakuan dunia akan kekayaan alam dengan ombaknya yang terbaik di dunia. Jadi banyak peselancar profesional dari seluruh dunia itu datang ke Mentawai untuk menikmati ombaknya yang indah dan menantang ini. Dan juga Mentawai mendapatkan pemenang menjadi desa wisata. Dan Menteri Pariwisata meresmikan Desa Mentawai sebagai desa wisata terbaik. Ya. Tetapi aneh, negara juga mendiskriminasi suku Mentawai melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh suku Mentawai. Dalam undang-undang itu hanya suku Minangkabau yang diakui dengan falsafahnya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabula. Jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan suku Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya, di tanah tumpah darahnya, di mana mereka hidup selama berabad-abad. Kalau dunia mengakui bahwa tato Mentawai adalah tato tertua di dunia, itu artinya bahwa Mentawai adalah suku yang sudah mendiami Kepulauan Mentawai ini selama berabad-abad. Tetapi begitu gampangnya negara meniadakan suku Mentawai dengan melegalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang hanya mengakui suku Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi Mentawai tidak diakui di tanah kelahirannya sendiri. Dan apa juga yang disampaikan oleh Pak Tamparagi bahwa upaya pemualafan dan dominasi kelompok Islam di Mentawai itu bukan lagi rahasia umum, sudah sangat terbuka dan terang-terangan. Dan apa yang disampaikan itu ketika ada pertemuan dengan beberapa Forkominda, itu karena mereka sangat terang-terangan melakukan dakwah dari rumah ke rumah dengan terang-terangan untuk mengajak menganut agama ini. Dan ini semakin miris dengan ketidakpedulian gereja, bahkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Tamparagi bahwa tidak ada terjadinya kekacauan antara agama dan Mentawai menjadi rumah untuk semua agama gitu. Karena memang saya nggak tahu apakah ini ditutupi atau tidak pernah diekspos ya. Justru tahun 1999 seorang misionaris masuk ke Mentawai dan ketika dia memenangkan salah satu suku Mentawai yang sudah mualaf dan pada waktu itu melakukan pembakaran jimat-jimat yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Jadi dituduhlah misionaris ini membakar Al-Qur'an dan dia ditangkap dan justru selama dia diinterogasi dan ada di tangan kepolisian, dia meninggal. Masih muda. Dia meninggal dan harus dikembalikan ke orang tuanya. Itu salah satu bentuk diskriminasi dan penganiayaan yang dialami oleh misionaris gereja. Dan beberapa tahun yang lalu, seorang pendeta yang namanya Yohanes Milu juga didiskriminasi karena anak jemaatnya dimualafkan. Lalu ketika anak ini dipanggil, dia berlari dan menangis, dituduh bahwa anaknya dipukul karena mualaf. Dan terjadilah kerusuhan sampai pendeta Yohanes Milu dipersekusi dan mengalami ketakutan dan diancam. Lalu juga seorang pendeta
dari GBI, namanya Pendeta Barnabas, juga dilaporkan ke kepolisian karena pada saat sholat subuh, mereka berdoa pagi dengan menggunakan gitar, dianggap mengganggu sholat subuhnya, sehingga dia dilaporkan ke Kapolsek. Dan pada waktu itu terjadi mediasi, sehingga dikasih peringatan. Lalu saat ini, ada sebuah daerah di kabupaten, ada kelompok suku dan agama tertentu di wilayah ini yang mayoritas melarang pembukaan gereja. Padahal Mentawai adalah daerah mayoritas, tetapi dilarang untuk melakukan pembukaan dan perintisan gereja. Dan ini juga salah satu strategi mereka untuk menguasai daerah pusat kabupaten. Untuk saat ini, pusat kabupaten sudah menjadi mayoritas Muslim. Dan ini strategi dari pemerintah provinsi untuk menempatkan tenaga honorer dan tenaga ASN untuk bertugas ke Mentawai. Sehingga dominasi mereka semakin terus meningkat. Dari ASN dan tenaga honorer, bahkan juga para pedagang-pedagang yang masuk ke Mentawai, sehingga untuk pusat kabupaten mereka sekarang sudah mayoritas dan mendominasi pasar, ekonomi, dan pemerintahan. Dan situasi yang dihadapi juga adalah pemilihan kepala daerah yang sekarang ini maju dari mereka sengaja menaikkan putra Mentawai yang sudah mualaf. Dan ini akan menjadi tantangan juga ketika mereka akan naik menjadi kepala daerah. Seharusnya tadi ada teman saya juga dari mantan kepala daerah yang akan mempresentasikan bagaimana sebenarnya pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Bahkan juga tidak pernah diajak untuk menyusun perda syariat. Dan dia sebenarnya akan menjadi, tapi karena beliau ada bertugas untuk mengajar sehingga beliau berhalangan. Tapi itulah yang dialami oleh Mentawai sekarang ini, juga sangat memprihatinkan ketidakpedulian gereja dan menganggap hal-hal yang terjadi itu adalah hal yang biasa dan tidak ada gejolak dan tidak ada persekusi dan diskriminasi. Tapi fakta-fakta yang saya sampaikan itu mereka tidak pernah tahu dan pernah mereka ekspos. Seharusnya ini menjadi tantangan bersama. Dan terkait dengan undang-undang, kita sudah berupaya seperti Bapak Tamparagi juga sampai katakan tadi bahwa gugatan KMA untuk undang-undang itu tapi ditolak oleh MA dengan alasan belum ada kerugian material yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 17 itu. Jadi segala upaya kita sudah lakukan untuk menggaungkan masalah ini. Tapi memang keterbatasan kami, khususnya saya dan tim yang ada untuk melakukan gerakan-gerakan sehingga gaungnya tidak membesar dan tidak sampai. Jadi harapannya dengan channel Tamparagi ini bisa menyuarakan ketidakadilan, diskriminasi dan yang dihadapi oleh Kepulauan Mentawai sekarang, keprihatinan, kemiskinan, ketertinggalan, bagaimana Mentawai sekarang ini megap-megap dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun gerakan bersama untuk Mentawai ini. Karena itu saya juga mengajak Ibu Fadila bersama-sama untuk melakukan gerakan di Mentawai. Mungkin itu dulu preview yang bisa sampaikan kepada Pak Tamparagi yang nanti kita bisa diskusikan lebih banyak. Teman-teman sudah dengar ya, luar biasa sekali. Nggak jelas datanya, nggak ada bukti apapun yang ditampilkan, tapi sok ngomong. Saya udah bilang, ini Azarel siapa? Mewakili Mentawai nggak? Kapasitasnya apa? Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat dari cara dia berbicara, orang Mentawai atau bukan? Coba saya tanya teman-teman. Kalian yang tersebar di seluruh Indonesia, kalian tahu kan orang Mentawai ngomongnya seperti apa? Ini bukan cara orang Mentawai ngomong. Ini lebih mirip orang di Jakarta. Aneh sekali, orang seperti ini dianggap mewakili Mentawai. Dan bagi para penonton, terutama penonton Tamparagi, hati-hati. Hati-hati upaya iblis memecah bangsa kita. Memprovokasi kita. Ini yang ngomong sumbernya
tidak bisa dipercaya. Itulah saya bilang kalau ngomong sesuatu tuh ya minimal tampilkan data lah. Bagaimana si Ajarel ini memfitnah, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diskriminasi dengan hanya mengakui suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan suku Mentawai yang jelas-jelas penduduk asli Kepulauan Mentawai tidak diakui. Nah, ini fitnah yang luar biasa. Dia ngomong begitu lancar sehingga para pendengar kena nina bobo. Seakan-akan yang dia sampaikan kebenaran. Ini yang jahat sekali. Jahat sekali teman-teman. Kita harus lihat. Yang dia masalahkan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Dia bilang undang-undang tersebut tidak mengakui Mentawai. Halo, hanya mengakui Minangkabau. Mari kita lihat. Ya, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang dipermasalahkan orang-orang di tempat tanpa ragi. Kalau kita lihat, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 hanyalah berbicara tentang Provinsi Sumatera Barat. Ya, kalian bisa baca bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bahwa pembangunan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis, dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Jadi satu provinsi, nggak pernah bicara Minangkabau, nggak pernah hanya satu suku, ya nggak ada. Dan kita bisa baca, teman-teman, ini saya tunjukkan, dan kalian bisa cari juga di internet. Silakan cari di internet, terutama penonton tanpa ragi. Kalian bisa lihat nih, di batas wilayah, ini pembentukan provinsinya kapan, dan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota madya, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, ya, Kepulauan Mentawai termasuk. Oke, dan kalian bisa lihat, ini kota-kotanya ada Padang, Solok, Sawalunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pariaman. Nih, daerah terdiri kecamatan. Kalian bisa baca, teman-teman. Jadi apa yang dipermasalahkan oleh mereka ini konyol. Konyol sekali ya. Jadi mereka tidak terima Mentawai ini masuk sebagai bagian Provinsi Sumatera Barat. Ya mungkin mereka pinginnya itu provinsi sendiri. Ya mungkin. Karena kita lihat Polikarpus ini memang sangat suka memberontak, sangat suka pingin punya provinsi sendiri. Dari dulu. Dari dulu mereka bermimpi punya provinsi sendiri, bisa ngatur sendiri, semua sendiri. Inilah jahatnya Polikarpus ini, teman-teman. Setiap mereka bikin konten, mereka selalu memprovokasi orang-orang untuk merdeka, untuk berpisah dari Indonesia. Bagaimana Papua mereka provokasi. Kalian bisa lihat, sampai detik ini semua channel Polikarpus selalu mendukung Papua merdeka. Nggak pernah kasih solusi. Taunya cuman memprovokasi. Ya. Terus, dikatakan oleh si Ajarel ini, di Mentawai, Islamisasi sangat terang-terangan. Bahkan dari satu rumah ke rumah yang lain, terjadi pengajakan. Nah, ini kan satu hal yang jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena nggak ada buktinya. Harusnya kalau memang itu terjadi, mana buktinya? Tunjukkan kepada kita, memang terjadi Islamisasi door to door. Seperti yang kita lihat selama ini, bagaimana kekristenan secara door to door, rumah ke rumah, mengajak orang-orang yang sudah beragama, terutama agama Islam, untuk pindah menjadi agama Kristen. Itu videonya ada. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kalian cari di internet, di berita, bagaimana misionaris-misionaris tertangkap oleh warga karena door to door menjual agamanya, itu banyak. Nah, ini ada videonya. Ya, banyak sekali video-videonya, teman-teman. Bisa kalian cari di Car Free Day. Ya, mereka datangi juga rumah-rumah warga. Sudah berapa banyak video-video bukti bahwa misionaris itu melakukan sales door to door.
Kalau islamisasi door to door, ada nggak buktinya? Jangan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong. Saya juga bisa ngomong, ya, bahwa tanpa ragi ini adalah anjing. Tapi ada nggak bukti bahwa tanpa ragi ini anjing? Bentuknya memang jadi anjing. Kan begitu. Kita ngomong harus berdasarkan data. Apalagi ini ditonton oleh banyak orang. Jangan mentang-mentang channel Anda itu punya pendukung, channel Anda diikuti oleh banyak orang, terus Anda provokasi orang, terus Anda mengajarkan hal-hal yang nggak benar. Nggak boleh, teman-teman. Ini membodohi namanya. Ini channel yang jelas-jelas membodohi masyarakat. Dan saya juga bingung, sampai detik ini, pemerintah membiarkan pembodohan ini. Padahal tanpa ragi adalah otak dari banyak pembodohan. Bagaimana Yusuf Manubulu, dia yang ajarkan untuk membuat channel kesaksian odong-odong. Terus Effendi Usman diajarkan untuk menjadi penipu kelas atas. Kita lihat, penipuan demi penipuan dilakukan oleh mereka. Terus dia bilang, ada misionaris yang mati di tangan polisi saat interogasi. Halo? Misionaris mati, teman-teman. Saya cari beritanya, nggak ada sama sekali. Misionaris yang mati di Mentawai saat diinterogasi polisi. Silakan. Tunjukkan dong bukti. Kalau ngomong seperti ini, saya juga bisa. Ya. Ada pendakwa Islam di Mentawai, dibantai, dibunuh, dagingnya dimakan. Ada ustadz lagi menyebarkan agama, diculik, dibunuh. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Ada nggak buktinya? Apalagi ini udah fitnah kepada kepolisian. Dan saya berharap kepolisian ada yang menonton ini dan mau memproses ini. Ini udah fitnah yang begitu nyata. Setiap kita dengar Polikarpus, coba lihat. Selalu menuduh pemerintah, selalu memfitnah kepolisian. Berat sebelah tidak adil gitu kan. Asal tangkap dan sebagainya. Apa mau kita biarkan terus seperti ini? Fitnahan demi fitnahan mereka buat, teman-teman. Bagaimana mungkin misionaris diinterogasi sampai meninggal? Dia bukan penjahat. Ya, apalagi itu daerah mayoritas Kristen. Misionaris banyak, itu udah hal yang lumrah. Di daerah yang mayoritas Muslim saja, yang bahkan Kristennya mungkin cuma 0,001%. Misionaris dengan bebas keluar masuk. Misionaris dengan enaknya menyebarkan agama Kristen. Aman-aman saja kok. Bagaimana mungkin misionaris di daerah mayoritas Kristen bisa mati, sedangkan misionaris di daerah mayoritas Muslim aman? Jangan-jangan yang mukulin, jangan-jangan yang membunuh, itu dari Kristen sendiri. Karena sering kita lihat seperti itu. Saling berantem itu sama mereka. Nanti difitnahnya Islam. Kemarin ada GPID. Itu diserang kan? Diserang. Terus konten-konten Polikarpus sebelum tahu fakta, mereka bilang, wah diserang sama si bungsu. Bungsunya siapa gitu? Mereka fitnah. Padahal yang nyerang sesama mereka. Yang bunuh-bunuhan sesama mereka. Nanti yang difitnah orang lain. Dibilang juga ada pendeta Yohanes Milu. Saya cari beritanya. Yohanes Milu. Dipersekusi gara-gara anaknya yang mualaf. Anaknya mualaf, terus anaknya bilang dia dipukul sama orang tuanya, oleh bapaknya, terus Yohanes Milu ini dipersekusi. Kok bisa gitu? Bukankah mayoritas Kristen di sana? Lawa-lawa aja ini. Terus dibilang, Provinsi Sumatera Barat sengaja begitu masif mengislamkan Mentawai. Bahkan calon bupati nanti ya, itu mereka majukan adalah putra Mentawai yang sudah mualaf. Yang pertama putra Mentawai, artinya oke lah, bagus untuk daerah Mentawai. Terus dia sudah mualaf, alhamdulillah. Cuman yang jadi masalah, orang jadi bupati, itu harus dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Pemprov. Jangan difitnah seakan-akan Pemprov yang menentukan siapa yang jadi bupati. Ini kurang ajar ini. Kalau sempat mualaf tersebut terpilih menjadi bupati Mentawai, artinya masyarakat memang suka sama dia, masyarakat memilih dia. Jangan dibawa-bawa ke agama. Apalagi dia Islam, mualaf. Harusnya malah lebih susah dia menang. Mayoritas di sana Kristen. Betul tidak? Mayoritas Kristen, kalau dia bisa menang, artinya dia disukai. Udah, sesimpel itu. Sama kayak Ahok.
Ya, kalau Ahok kemarin menang di Jakarta, kalau menang ya, kalau yang pertama kan yang menang Jokowi, dia cuma numpang. Kalau Ahok kemarin menang, ya udah artinya memang dia disukai, selesai, ngapain diributkan. Begitu juga dengan yang mualaf ini. Kalau dia menang, artinya dia disukai oleh masyarakat. Kenapa dibawa-bawa seakan-akan, wah ini karena pemerintah pusat dan sebagainya. Halo, pemilihan kita pemilihan langsung kok. Tolong cerdaslah sedikit, jangan mau diprovokasi oleh Bapak ini dan tanpa ragi ya. Mentawai adalah bagian dari Indonesia. Kita cinta kepada Mentawai. Kebudayaannya luar biasa. Sukunya luar biasa. Jadi jangan mau kita dipecah belah hanya gara-gara agama. Jangan mau teman-teman. Toh suku Mentawai juga banyak yang mualaf, banyak yang muslim. Pertumbuhan Islam di sana kencang dan mereka mau memilih Islam ya silakan gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa harus diributkan? Kenapa harus diprovokasi bahwa ini harus pecah dan sebagainya? Jahat sekali. Jahat sekali teman-teman. Dan saya berharap ya, ini jadi atensi khusus dari pemerintah bagaimana upaya memprovokasi. Itu terus dilakukan oleh para Polikarpus. Sehingga saya takut provinsi pula. Wilayah Mentawai ya, itu akan ribut seperti Papua. Akan ada gerakan-gerakan pemberontakan. Kita takutnya itu kan, muncul pemberontakan nanti. Itulah, ini harus jadi atensi khusus. Orang-orang seperti Tanpa Ragi harus segera diproses, supaya jangan terus mempengaruhi, memprovokasi orang untuk memberontak. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.